Halo semua, kembali lagi di session question and answer Q&A yang kedua. Jadi ada beberapa pertanyaan yang masuk lewat Instagram dari teman-teman dan saya akan coba jawab sesuai kemampuan saya. Pertanyaan pertama, Bang, seri 3 versus C-Class lebih rekomen mana? Oke, Mercy yang terawat itu lebih murah dirawat ketimbang BMW yang terawat. Tapi BMW yang jelek lebih gampang diperbaiki ketimbang Mercy yang jelek. C-Class itu mahalnya ada di electrical dan slow moving part. Jadi kalau teman-teman coba bangun mobil, elektrikalnya bermasalah, AC misalkan bermasalah, modul AC, modul kipas, atau misalnya interior retak, jujur C-Class itu buang duit. Mercy in general itu akan buang duit banget. Sebaliknya kalau seri 3 itu bangunnya sedikit lebih murah, tapi jujur aja kalau untuk bagian suspensi, radiator, seri 3 itu lebih rewel daripada C-Class, karena memang desainnya BMW di sistem radiator itu kurang pas ya. Saya udah pernah bahas sebelum-sebelumnya soal sistem radiator BMW, teman-teman bisa nonton di link sebelah sini. Tapi in general bangun seri 3 itu lebih murah daripada bangun C-Class, tapi ngerawat C-Class yang udah jadi itu lebih murah ketimbang ngerawat seri 3. Kalau ditanya rekomen mana, jujur saya pribadi milih C-Class ya, karena C-Class itu mesinnya jarang ada yang harus turun mesin tiap berapa tahun sekali gitu. Seri 3 silakan lihat deh, selain yang 6 silinder M50, M52, M54 tuh biasanya 10 tahun, 15 tahun sekali itu ada turun mesin aja untuk ganti head gasket atau misalnya seal plate, minimal turun mesin setengah lah. Dan Mercy itu nggak ada yang permasalahan kayak gitu. Jarang banget mesin Mercy itu turun mesin kecuali misalkan overheat. Jadi ya kalau saya pribadi lebih milih C-Class. Oke, pertanyaan kedua, Bang, cari motor yang sesuai untuk power window gimana ya? Power window ini kan sebenarnya nggak terlalu rumit ya. Rusak tuh antara regulator atau motor. Kalau motornya rusak, teman-teman coba pencet power window, dia nggak ada suara motor naik turun. Tapi kalau regulator yang rusak, teman-teman pencet tombol power window masih ada bunyi motor, tapi entah dia nggak bisa naik turun atau nggak bisa naik doang gitu. Jadi kalau mau cari motor yang sesuai untuk power window, sebetulnya cari aja yang untuk mobil itu. Tapi kalau misalkan memang motornya udah nggak dijual lagi, coba lihat motor yang lama, biasanya ada serinya tuh. Coba teman-teman cari di toko online kayak atau apa, kira-kira motor yang sesuai dengan power window itu apa. Oke, pertanyaan ketiga, Bang, saran velg untuk W211 apa? Soalnya AMG kayaknya terlalu sporty. Nah, kalau velg itu sebetulnya selera ya. Jadi selera saya belum tentu sama dengan selera teman-teman. Kalau misalkan AMG terlalu sporty, sedangkan Brabus misalnya nggak period correct, mungkin teman-teman bisa coba lihat alternatif lain, misalnya Lorenzer atau Carlson gitu kan. Saya pribadi seneng sih ngelihat W211 dengan Carlson, istilahnya Carlson bantal gitu ya. Cuman ya kembali lagi selera itu nggak selalu sama. Jadi saran saya sih teman-teman coba lihat tuner lain. Tapi saya tidak akan menyarankan untuk teman-teman asal pasang velg. Bukannya kenapa? Karena period correct itu benar-benar penting ya. Jadi beli velg tuh nggak semata cuma look, tapi sesuai dengan tahun mobil tersebut. Jadi coba di research lagi. Kalau saya pribadi sih seneng dengan Carlson yang 15 yang saya pakai di W202 sekarang itu, setahu saya justru itu period correctnya untuk 2000-an awal, kayak misalnya W203. Tapi kembali lagi tergantung dari teman-teman aja. Oke, pertanyaan keempat nih bagus banget. ATF cooler eksternal itu perlu nggak, Bang? Nah, ATF cooler yang biasa ada di bengkel-bengkel yang jalurnya dipindahin, terus external transmission coolernya ditaruh di depan radiator, itu bagus banget.
Jujur saya pun menyarankan untuk kalau misalnya teman-teman bisa ganti ATF coolernya ke model eksternal yang terpisah, itu sangat worth the money. Kenapa? Karena mobil zaman sekarang itu ATF coolernya tergabung ke radiator. Artinya kalau misalkan teman-teman macet-macetan dan mobilnya temperaturnya tinggi, misalkan BMW turbo tuh yang temperatur mesinnya bisa 105-110 derajat, itu akan membuat usia ATF kalian jadi pendek banget. Yang tadinya harus diganti mungkin tiap 40.000 km, sekarang mungkin cuma perlu diganti 10.000 atau bahkan 20.000 km. Jadi kalau misalkan ATF kalian bisa lakukan modifikasi pakai ATF cooler eksternal, itu bagus banget. Sekalian juga mencegah kasus ATF cooler olimetik campur air radiator. Jadi kalau udah eksternal, ya radiator bocor aja gitu. ATF cooler yang bocor, ya olimetiknya kurang gitu kan. Tapi nggak ada lagi kasus ATF cooler yang tergabung dengan radiator bocor, terus olimetik sama air radiatornya nyampur, itu nggak ada lagi. Jadi kalian menghilangkan satu masalah besar dalam gearbox matic, yaitu air masuk ke dalam gearbox matic. Dan air masuk gearbox matic itu fatal karena solusinya pasti rebuild transmisi. Hampir bisa dibilang 75-80% rebuild transmisi. Apalagi kalau misalnya udah tahu oli matic sama air radiator nyampur, terus teman-teman paksa bawa ke bengkel, itu pasti rebuild matic. Jadi kalau misalkan teman-teman bisa pakai ATF cooler eksternal, ya saran saya itu worth it banget. Untuk transmission coolernya model kayak gimana, ada dua macam. Ada yang model tube and fin seperti gambar ini. Ada juga yang lebih saya suka adalah model seperti radiator. Nah, model seperti radiator yang ini itu lebih compact, ukurannya lebih kecil dan lebih gampang di fitting. Untuk yang ukuran seperti ini udah agak jarang, tapi teman-teman bisa lihat di bawah. Saya akan kasih linknya. Itu yang saya saranin. Pendinginannya jauh lebih bagus dan dia nggak makan tempat. Oke, untuk sementara itu aja question and answer-nya. Kalau misalkan teman-teman mau tanya-tanya lagi, bisa DM lewat Instagram atau langsung di-compile aja. Hari Selasa tiap jam 5 WIB itu saya biasanya taruh story untuk teman-teman bisa menanyakan pertanyaan-pertanyaannya. Oke semuanya, terima kasih telah menonton. Sampai ketemu lagi di sesi selanjutnya.